Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini kami akan berbincang tentang pendidikan multikultural bersama dengan Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, dan sehari-hari beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Profil beliau saya kira itu sangat merepresentasikan untuk memotret, membicarakan topik kita kali ini, yaitu tentang multikulturalisme, khususnya di dunia pendidikan. Prof, soal pendidikan multikultural, mungkin sekalipun banyak yang sudah pernah mendengarnya, tapi kita perlu untuk memberikan satu pengertian untuk memudahkan pemirsa kita memahami apa sebetulnya yang kita maksud dengan pendidikan multikultural itu, Prof. Ya, baik Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat perspektif. Betul ya, jadi sebenarnya kan isu pendidikan multikultural ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Bukan barang baru bagi bangsa kita, dan tentu ini sudah melewati banyak tahapan dalam dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang apa sebenarnya yang kita maksud dengan pendidikan multikultural, aspek-aspek apa yang harus melekat ketika ingin disebut sebagai pendidikan multikultural itu, pertama Pak Ari, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita per definisi atau kita melihat nomenklaturnya apa itu pendidikan multikultural, itu sebenarnya pendidikan yang berbasis pada pendekatan pembelajaran atau pendekatan pendidikan. Nah, kalau bicara tentang multikultural berarti pendekatan pendidikan yang memposisikan sesungguhnya aspek kesempatan. Nah, aspek kesempatan yang sama dan setara bagi setiap siswa dalam proses pendidikan di dalam kelas, tanpa melihat perbedaan suku, budaya, agama, ras, termasuk lingkungan atau strata sosial yang ada. Aspek itu yang berbeda tadi ini, keberagaman ini harus hilang. Sehingga itu bisa disebut dengan multikultural. Nah, ada 5 aspek Pak Ari yang harus melekat pada apa yang kita masukkan dengan pendidikan multikultural itu. Pertama adalah ada yang kita sebut dengan dimensi integrasi. Dimensi integrasi ini adalah sebuah desain pendidikan atau kurikulum setidaknya yang memang sudah mengagregasi, menggabungkan antara aspek budaya, misalnya yang tidak hanya pada budaya budaya, orientasi budaya tertentu, tapi aspek-aspek budaya ini yang kemudian jadi satu. Nah, konsep multikultural harus begitu. Pembauran, Prof. Pembauran. Jadi begitu pula aspek ketika bicara tentang ras, tidak hanya bicara ras tertentu, tapi semua ras itu masuk di situ. Nah, dimensinya pertama itu dimensi integrasi. Terus yang kedua adalah dimensi konstruksi. Nah, dimensi konstruksi dalam pengertian pendidikan multikultural itu bahwa konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat yang pada dasarnya memang berbeda, inilah yang harus diinternalisasi, inilah yang harus dimasukkan dalam sebuah desain kurikulum yang ada. Jadi tidak, kalau kita bicara katakanlah satu aspek, kalau tadi budaya dengan ras sudah, misalnya dari satu bahasa. Bahasa ini harus masuk semua sebagai bagian yang terkonstruksi di dalam pendidikan multikultural itu. Tidak boleh misalnya seorang guru menggunakan, mohon maaf, bahasa daerah tertentu dalam menyampaikan pembelajarannya, karena ada aspek yang membuat itu harus konstruksinya harus sama begitu. Terus yang ketiga Pak Ari itu dimensi
prasangka, ya, mengurangi prasangka. Ya. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan pendidikan multikultural ini, anak-anak yang tadinya dari latar belakang yang berbeda-beda, dari aspek bahasa, suku, ras, agama misalnya berbeda, termasuk strata sosial. Nah, prasangka yang negatif misalnya atau stigma yang ada itu hilang ketika masuk dalam pendidikan multikultural. Kemudian ya, yang juga harus ada di dalam pendidikan multikultural ini adalah dimensi perlakuan yang sama. Artinya sebuah proses pendidikan itu tidak boleh ada diskriminasi. Ya. Tidak boleh ada dikotomi antara, katakanlah mohon maaf, ada klaster peserta didik, ini ada klaster A, klaster B, klaster C, itu tidak boleh. Ya. Yang kelima adalah bagaimana sebenarnya pendidikan yang tadinya sudah mengumpulkan, mengagregasi, mengkonstruksi semua ini dengan baik, maka pada akhirnya itu akan membuat suasana pembelajaran itu lebih reflektif, lebih bebas, dan bagi setiap siswa dengan kondisi ini, dia juga bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya tanpa ada persepsi atau perasaan mereka dari suku tertentu, dari budaya tertentu, dari agama tertentu. Nah, seperti itu. Jadi semua yang berbeda di dalam masyarakat kita atau di siswa kita itu semua dihormati, dihargai keberadaannya, Prof. Iya. Sebetulnya dalam konteks baik konteks sosial, Prof, maupun konteks pendidikan kita, pendidikan multikultural ini urgensinya apa, Prof? Apa pentingnya pendidikan multikultural itu harus dilakukan, Prof? Ya, tentu memang betul. Ini pertanyaan ini menarik, Pak Ari. Sebagai seorang akademisi, sebagai orang yang berada pada dunia pendidikan, ya, salah satu pertanyaan yang sangat urgen adalah apa pentingnya sebenarnya? Ya. Kenapa harus ada pendidikan multikultural di dalam sebuah sistem sekolah? Meskipun sebenarnya dia tidak dalam bentuk satu mata pelajaran tertentu, tapi dia bagian-bagian yang ada dalam struktur kurikulum yang ada, katakanlah pokok bahasan tertentu misalnya. Pertama, Pak Ari, kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran pendidikan multikultural itu penting karena sebenarnya itu momentum yang tepat dan ruang yang pas untuk sesungguhnya melatih dan membiasakan anak-anak kita itu hidup dalam suasana fakta sosial yang beraneka ragam. Karena ketika mereka ke sekolah dengan kondisi yang beraneka ragam, dengan yang kita sebut tadi dari aspek budaya, bahasa, suku yang berbeda, ketika mereka ada di luar sekolah, ketika di masyarakat juga menghadapi kondisi seperti itu, nah, mereka tentu tidak kagok, mereka tentu tidak bingung, mereka punya preferensi bahwa, oh, seperti inilah kehidupan kita, yang memang kita beragam. Nah, itu satu, Pak Ari. Terus yang kedua, sebenarnya pendidikan multikultural ini sebenarnya akan mendorong, melahirkan atau menciptakan apa yang kita sebut dengan ekosistem belajar yang inklusif. Inklusif, Pak. Iya, bukan eksklusif. Jadi yang tadi kalau dilihat bahwa aspek-aspek yang berbeda ini bisa kita satukan, itulah esensi dari pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif maksud saya, dan tanpa diskriminasi. Kalau dia inklusif berarti tidak diskriminasi, pasti. Non diskriminasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Ari, kita juga ingin mengatakan bahwa dengan pendidikan multikultural ini penting karena di posisi ketika pendidikan multikultural ini dijalankan, maka itu akan membiasakan anak-anak kita, ya, peserta didik itu berpikir dan bersikap positif terhadap kondisi yang memang di ruang-ruang kelas misalnya itu penuh dengan keberagaman. Jadi istilahnya konflik kepentingan, konflik keberagaman yang ada itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi ancaman, tapi bagian dari dinamika yang mereka harus rasakan, mereka harus hadapi, karena perbedaan-perbedaan yang ada ini kemudian niscaya bagi mereka ketika mereka berada di kelas. Kemudian yang lain, Pak Ari, saya juga melihat bahwa sebenarnya
kalau pembiasaan mereka bisa melihat bahwa ada fakta, mereka bisa bersikap toleran terhadap kondisi-kondisi yang beragam di lingkungan sekolah dan di luar sekolah misalnya, maka pada akhirnya karena kita bicara tentang tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan, pada akhirnya itu akan mempercepat peningkatan kemampuan belajar anak-anak kita, karena tanpa tekanan, tanpa persepsi yang negatif, mereka bisa dengan kemampuan, dengan potensi yang ada, prestasinya bisa melejit. Termasuk diantaranya kalau itu bisa berjalan dengan normal, kapasitas diri, kepercayaan diri anak-anak ini yang katakanlah mohon maaf misalnya, biasanya kan begini Pak Ari, anak-anak yang minoritas tanda petik dalam sebuah ruang kelas, itu cenderung kalau tidak jalan pendidikan multikultural, cenderung mereka itu introvert. Cenderung mereka merasa tertekan. Kemampuan, potensi yang dia miliki itu tidak bisa keluar maksimal karena mereka melihat, wah ini saya minoritas di sini. Tapi kalau mereka sudah merasakan bagaimana ruang itu diciptakan oleh teman-teman guru dalam kelas, mereka itu sama meskipun berbeda-beda dari berbagai hal misalnya, mereka bisa mengembangkan itu. Nah, menurut saya itu yang menjadi faktor mengapa urgen pendidikan multikultural dalam pendidikan kita, Pak Ari. Baik, Prof. Hanya begini, Prof. Pendidikan multikultural ini seringkali mendapat semacam tuduhan, ada anggapan yang berkembang bahwa pendidikan multikultural ini agenda Barat, Prof. Ada kepentingan asing di situ. Nah, betulkah itu, Prof? Ini perlu di-clearkan supaya pemirsa kita bisa memahaminya dengan utuh, dengan baik. Jadi kalau ditanyakan apakah pendidikan multikultural ini itu agenda Barat, sebenarnya tidak, Pak Ari. Tidak. Meskipun memang esensi dari bagaimana memposisikan pendidikan multikultural ini itu awalnya berada di negara-negara Eropa, di Amerika, sebenarnya sebagai respon terhadap kondisi sosial masyarakat ketika itu. Jadi kita tahu kan dulu negara-negara di Amerika, negara-negara di Eropa daratan misalnya, itu kan cikal bakal negaranya itu lahir dari banyak imigran juga. Imigran yang dari satu tempat atau daerah atau negara pindah ke negara lain untuk memperbaiki taraf hidup misalnya, atau menghindari perang. Itulah yang kemudian menjadi sebuah kenyataan, dan ketika mereka menetap dalam sebuah negara, pendidikan multikultural ini menjadi sesuatu yang penting agar mereka bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada itu, sekalipun mereka dari suku bangsa yang berbeda, ketika mereka berada pada satu naungan satu negara, itu kemudian mereka mengatakan, inilah yang menjadi pembeda di antara kita, tapi kita tetap satu sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini agenda Barat, itu tidak. Itu yang pertama, Pak. Kalau kita lihat dari sejarah itu ya. Nah, di negara kita ini kan jujur sistem pendidikan kita yang kemudian meskipun di awal-awal kita tidak mengenal pendidikan multikultural itu, inilah yang sebenarnya tanda petik kita terlambat. Bangsa Indonesia ini kan kalau kita bisa bagi, Pak Ari, setidaknya ada 3 katakanlah, bahwa ada pendidikan di masa kolonial. Yang pada saat itu kita semua sudah tahu bahwa ketika kita dijajah, nah di sana diskriminasi, hanya orang-orang tertentu yang dianggap bisa sekolah, hanya golongan priayi katakanlah begitu, yang punya hak untuk berpendidikan. Dan menurut saya inilah yang menjadi momentum sebenarnya mengapa pikiran perlawanan yang ada di masyarakat kita itu, yang bukan priayi atau yang bukan kelompok bangsawan, itu akan melawan. Ada titik nanti di situ. Nah, setelah ini berjuang dan kita bisa melihat hasilnya, nah di masa Orde Baru itu kemudian didorong agar perbedaan-perbedaan yang ada misalnya di kita sebut dengan aspek ada tempat pembauran atau peleburan antar pihak-pihak atau aspek-aspek yang berbeda, itu kita sebut dengan melting pot itu. Melting pot ini sebenarnya tempat peleburan bagi orang-orang yang berbeda secara
suku katakanlah, karena kan Indonesia ini banyak sekali sukunya Pak Ari, kan seperti kita tahu. Dan inilah yang sebenarnya ketika ingin dikembangkan pendidikan multikultural itu penting, sangat penting. Itu karenanya kalau dikatakan apakah pesanan Barat, ini yang tidak tepat. Kenapa? Faktanya kan ya suku kita berapa, bahasa kita berapa, budaya kita luar biasa banyaknya, agama kita banyak, apa kelompok-kelompok sosial di masyarakat itu banyak. Nah, itu yang kedua Pak Ari, dari sisi pada saat Orde Baru. Nah, ketika reformasi ini hadir, nah disinilah sebenarnya momentum lahirnya pendidikan multikultural sebagai sebuah isu edukasi bagi masyarakat pendidik untuk melihat bahwa ya tidak ada jalan lain, yang namanya perbedaan yang ada itu harus melebur dalam sebuah tatanan yang kita lihat penting untuk berkontribusi, karena kita sudah negara demokrasi. Jadi pendidikan multikultural di masa reformasi ini sangat penting. Pak Ari, kita kan tahu sebenarnya sebagai respon dari bahwa ini murni juga di negara kita, tidakkah banyak peristiwa yang ada di negara kita, peristiwa Poso, peristiwa di Ambon, peristiwa di Aceh, dan beberapa peristiwa yang menurut saya itu representasi dari kondisi multikultural bangsa kita. Nah, kalau ini tidak diposisikan dalam posisi edukasi yang benar, ini akan menjadi ancaman bagi kita. Ini akan menjadi sesuatu yang membuat disintegrasi bangsa itu semakin menganga. Nah, ketika ini bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran, sebuah solusi agar ancaman diintegrasi bangsa, pendidikan yang inklusif misalnya, itu benar-benar harus kita jalankan. Jadi poinnya bukan agenda Barat, meskipun sejarah pendidikan multikultural itu tidak bisa dilepaskan. Betul. Eropa, dari Amerika. Dari sisi konsep tetapi sebenarnya kan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat kita seperti yang saya sebut tadi itu, pendidikan multikultural sejak dulu itu keniscayaan bagi bangsa kita. Baik, Prof. Karena ini niscaya harus, Prof. Bagaimana menjalankannya, Prof? Nah, ini barangkali perlu diberikan edukasi khusus, Prof. Bagaimana menjalankan seharusnya pendidikan multikultural ini, Prof? Baik Pak Ari, jadi memang saya kira sebuah isu yang sederhana sebenarnya, tidak rumit kalau kita mendengar apa yang kita sebut dengan pendidikan multikultural. Artinya ketika bangsa ini yang memang berbeda-beda, konsep Bhinneka Tunggal Ika tetapi tetap satu, tapi kalau kemudian itu tidak didesain dengan benar, menjadi titik lemah juga sebenarnya. Bisa yang tadinya bisa mempersatukan, itu bisa memecah belah kita. Nah, pertama saya melihat begini Pak Ari, kalau kita bicara tentang pendidikan dan di dalamnya ada pendidikan multikultural, salah satu aspek yang sangat menentukan itu adalah desain kurikulumnya. Nah, karena ini aspek multikultural, maka desain kurikulum itu sebenarnya memang harus memadukan antara pandangan-pandangan dari para ahli dari berbagai negara, katakanlah seperti itu, dari berbagai mazhab, yang kemudian menjadi satu dalam sebuah sistem kurikulum yang itu membuat anak-anak kita itu juga percaya bahwa ini rupanya sudah terakumulasi dari banyak pandangan. Jadi dari menyusun kurikulum pun itu harus mewakilkan multikulturalisme. Tidak boleh satu aspek misalnya, tidak boleh, mohon maaf kalau misalnya dari satu negara tidak boleh American oriented, tidak boleh Inggris oriented, tapi dari berbagai negara. Nah, itu desain kurikulumnya harus begitu dulu, pertama. Terus yang kedua Pak Ari, memang aspek yang harus juga diperhatikan oleh kawan-kawan guru ketika melakukan ini adalah aspek acuannya itu ada aspek komparasi, aspek komparatif dari berbagai pihak, dari berbagai negara, katakanlah seperti itu, dengan semua aspek yang ada, yang ujungnya akan mencapai tujuan pembelajaran
yang ujungnya akan mencapai tadi desain kurikulum yang benar. Iya. Jadi ya kalau yang tadi itu kan pandangannya Pak Ari, kalau yang pertama. Kalau ini memang lebih kepada aspek komparasi antara satu negara, antara satu budaya, antara satu bahasa, antara suku yang ada ini kemudian jadi satu, yang ujungnya nanti yang saya sebut tadi itu pencapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Nah, yang ketiga ini Pak Ari lebih spesifik. Jadi cakupannya sudah masuk di ruang kelas. Nah, apa yang harus dilakukan kalau masuk di ruang kelas? Pertama itu memang harus menghilangkan diskriminasi yang ada dalam proses pembelajaran. Jadi aspek-aspek yang bisa membedakan, termasuk aspek suku, dari ras yang berbeda, termasuk dari aspek pembelajaran anak-anak yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, termasuk anak-anak yang memiliki pengembangan otak kiri, kecenderungan otak kanan, otak kirinya, atau termasuk diantaranya adalah kecerdasan spiritual, emosional, intelektual yang berbeda-beda. Itu tidak boleh ada diskriminasi dalam kelas. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka aspek ini kemudian kita bisa menghilangkan atau menghindari yang namanya stereotip itu, stereotip negatif yang dialamatkan akibat perbedaan-perbedaan yang ada dalam sebuah strata sosial atau dalam sebuah aspek-aspek sosial yang ada. Nah, kalau ini bisa dilakukan, menurut saya, terutama tadi bagaimana mendesain kurikulumnya dari banyak pandangan-pandangan yang memang sangat komprehensif itu, lalu kemudian dari aspek penerapannya itu bisa ada komparasi dari satu negara, dari satu daerah, dari daerah lain, kemudian nah pada titik kelasnya ini yang terakhir bagaimana aspek diskriminasinya itu betul-betul hilang Pak. Nah kalau ini bisa dilakukan insya Allah ya kita bisa menjalankan pendidikan itu dengan merdeka, anak-anak merasa tidak tertekan karena berbeda suku, berbeda bahasa, atau mereka bisa nyaman meskipun secara jumlah mereka minoritas. Saya kira itu Pak dia. Jadi ada 3 atau 4 Prof ya yang menjadi langkah yang bisa ditempuh oleh guru-guru kita di dalam membelajarkan pendidikan multikultural itu Prof. Prof, sebagai penutup perbincangan kita, seperti biasa kita memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan topik hari ini, yaitu pendidikan multikultural, Prof. Ya, baik Pak Ari, jadi sebagai edukasi kita dengan topik yang sangat menarik, pendidikan multikultural, pertama bagi pendidik, bagi teman-teman guru dan dosen, pertama itu harus memahami bahwa anak-anak, para mahasiswa, para siswa yang kita ajari itu kan berasal dari suku, berasal dari budaya, dari ras, bahkan agama yang berbeda, dari strata sosial atau lingkungan sosial yang berbeda. Perbedaan ini kemudian tidak boleh menjadi penghambat, tidak boleh menjadi faktor yang membuat kita berada pada posisi bias dalam melakukan pembelajaran. Apapun jenis anak-anak kita dari konteks yang berbeda-beda tadi ini, teman-teman guru, para pendidik, para dosen harus bisa menjalankan pendidikan inklusif ini dengan sangat baik dalam kelas. Terus yang kedua, ya kita tentu berharap momentum ruang besar yang tercipta dari pendidikan multikultural ini itu bisa mengembangkan aspek kepribadian, mengembangkan kapasitas pembelajaran yang berkualitas. Ya, kita berharap anak-anak kita di situ ekspresinya bisa bebas, ekspresinya bisa merdeka, sehingga potensi motif berprestasi dan motivasi berprestasinya itu benar-benar bisa dimaksimalkan, sehingga ekosistem belajar yang ada juga harus menjadi penyangga utama Pak, menjadi pendukung utama agar lahir tadi itu. Dan yang terakhir, guru harus memahami kita sendiri, para pendidik, para guru dan dosen, itu juga berasal dari produk multikultural juga. Karena kita berasal dari suku mungkin yang tidak sama dengan anak-anak, dari bahasa yang tidak sama dengan anak-anak kita. Nah, konteks inilah yang juga menjadi bagian dari internalisasi nilai multikulturalisme dalam diri kita. Nah, insya Allah kalau bisa kita jalankan ini dengan baik,
pendidikan multikultural akan memberikan manfaat banyak kepada anak-anak kita, memberikan kedamaian kepada anak-anak kita di satu sisi, tapi di sisi lain teman-teman guru juga pasti merasa nyaman, merasa aman, tentram dalam proses pembelajarannya. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof, atas insight, atas pencerahan yang diberikan kepada kita semua sekaitan dengan pendidikan multikultural. Sahabat Perspektif, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.